Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan konferensi pers. Dalam konferensi pers kali ini, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal, akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap Partai Buruh dan KSPI terkait dengan penetapan upah minimum versi keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, membantah penjelasan Menko Perekonomian dan Apindo yang tidak taat konstitusi perihal penetapan kenaikan upah minimum tahun 2025. Yang ketiga adalah rencana 5 juta buruh akan melakukan mogok nasional stop produksi karena Menko Perekonomian tidak taat konstitusi, khususnya tentang norma upah dan melawan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan akan taat konstitusi. Yang terakhir, ada apa Apindo datang ke Menko Perekonomian bukan ke Menaker terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2025. Berikut 4 poin yang akan dijelaskan oleh Bung Said Iqbal selaku Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh. Kita akan mendengarkan sesaat lagi. Mungkin waktu dan tempat, silakan Bung Iqbal. Terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik berkenan hadir dalam konferensi pers Partai Buruh dan KSPI serta Serikat-Serikat Buruh berkenaan yang tadi telah disampaikan di awal. Yang pertama, rencana mogok nasional Serikat-Serikat Buruh yang didukung oleh Partai Buruh. Mogok nasional akan segera dilakukan dengan diawali mengirim surat resmi. Ya, sekali lagi dengan diawali mengirim surat resmi dari serikat-serikat buruh. Jadi yang mengorganisir mogok nasional adalah serikat buruh, bukan partai buruh. Karena partai buruh dalam undang-undang nggak boleh mengorganisir pemogokan. Jadi yang akan mengorganisir pemogokan yang kita namakan mogok nasional adalah serikat buruh. Antara lain KSPI, FSPMI, FSPCAP, SPN, FSPTSK, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, KSPSI Andigani, dan serikat-serikat buruh lain yang sedang kita ajak untuk ikut bergabung di mogok nasional. Partai buruh hanya mendukung secara politik, akan menginstruksikan seluruh jajaran partai buruh di 38 provinsi, 393 kabupaten kota untuk mendukung pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh. Alasan mogok nasional akan segera dilakukan oleh serikat-serikat buruh adalah tunggal alasannya, yaitu patut diduga pemerintah dan DPR membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi atau dengan kata lain tidak taat, tidak taat dan tidak mau menjalankan, tidak taat dan tidak mau menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pokok perkara nomor 168 tahun 2023 tentang gugatan pencabutan uji materil Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 yang dilakukan oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh. Ada 21 norma hukum atau 21 pasal yang dinyatakan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang dimaknai titik-titik-titik-titik. Bahasa
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 21 norma hukum atau 21 pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam bahasa awam, norma hukum tersebut atau pasal tersebut dicabut, tidak berlaku. Jelas itu. Bahasa awamnya dicabut. Pasal-pasal yang kita uji material. Norma-norma hukum yang diuji material oleh partai buruh dan serikat-serikat buruh. Karena norma hukum atau pasal klaster ketenaga kerjaan Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dicabut atau tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah dan DPR, seluruh rakyat Indonesia, termasuk Apindo Kadin, wajib mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi. Nggak ada tafsir lain. Bahasa Menko Perekonomian mewakili pemerintah setelah bertemu Apindo aneh. Bahasanya membenahi. Bukan membenahi, dicabut pasal-pasal atau norma-norma hukum dalam uji material Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Dicabut. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan. 21 pasal. Bung Agung, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran, Bung Iqbal? Kedengeran? Ya, oke. Ya, jadi dicabut, bukan dibenahi. Dan ada keinginan daripada Menko Perekonomian menekan menteri-menteri teknisnya seperti Menteri Tenaga Kerja atas usulan Apindo membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja melanggar konstitusi. Khususnya dalam amar keputusan norma hukum upah minimum. Yaitu norma hukum nomor 8 sampai dengan norma hukum nomor 17 dalam keputusan MK. Membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja dengan tidak berpedoman pada keputusan MK nomor urut 8 sampai nomor urut 17 dari total 21 norma, maka adalah melanggar konstitusi. Tidak taat pada konstitusi. Membangkang konstitusi. Itu baru tentang upah minimum saja. Yaitu nomor urut 8, keputusan nomor urut 8, sampai dengan keputusan nomor urut 17. Dengan membuat Permenaker itu adalah membangkang konstitusi. Pertanyaan kami, apakah Bapak Presiden Prabowo menyetujui atau setidak-tidaknya mengetahui langkah-langkah Menko Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja atas permintaan Apindo sepihak membangkang konstitusi. Kami percaya Bapak Prabowo tidak akan melanggar konstitusi. Kepercayaan dan keyakinan Partai Buruh dan serikat-serikat. Ya, oleh karena itu, itulah alasan mogok nasional. Padahal kan keputusan Mahkamah Konstitusi sudah kami terima nih, Partai Buruh dan serikat-serikat buruh sebagai penggugat, tapi dikangkangi, tidak ditaati oleh pemerintah dalam hal ini, Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, dan menteri-menteri terkait, khususnya dalam waktu dekat akan menetapkan kenaikan upah minimum atas saran Apindo. Apindo itu siapa? Masa disuruh melawan konstitusi, menteri mau? Ini ada apa? Itu alasannya. Dan kami berkeyakinan dan tidak percaya Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut keputusan Mahkamah Konstitusi. Apalagi ditafsir. Oleh karena itu, kalau terjadi pemogokan nasional, Menko Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja serta Apindo Kadin adalah yang paling bertanggung jawab kenapa kami melakukan mogok nasional. Karena konstitusi tidak ditaati. Sebagaimana pernah yang lalu Partai Buruh memenangkan gugatan di MK juga tentang
revisi undang-undang pilkada tentang ambang batas. Kan DPR yang lama, yang lalu, mau membuat berbeda aturannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Rakyat bergerak, mahasiswa bergerak. Kali ini akan dilakukan lagi oleh orang yang sama, tapi bukan DPR. Di Menko Perekonomian, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri terkait atas desakan Apindo. Apindo itu siapa? Maka akan ada mogok nasional dari serikat-serikat buruh didukung oleh mahasiswa. Kami sedang melakukan konsolidasi dengan mahasiswa. Didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Itu bisa dipastikan didukung oleh mahasiswa dan masyarakat lainnya. Mogok nasional. Itu alasannya. Mogok nasional ini diperkirakan diikuti 5 juta buruh, direncanakan. 5 juta buruh di 15.000 pabrik sekurang-kurangnya. Saya ulangi, mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh sekurang-kurangnya di 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia. Stop produksi. Sekali lagi, produksi stop. Pelayanan jasa-jasa yang mengikuti pemogokan stop. Itu instruksinya. Stop produksi. Produksi berhenti. Pada waktu mogok nasional, diperkirakan 5 juta buruh bergabung, dan sekurang-kurangnya di 15.000 pabrik di seluruh wilayah Indonesia, stop produksi. Mogok nasional hanya istilah yang kami gunakan. Apa itu mogok nasional? Mogok nasional bukan mogok kerja. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Saya ulangi, maaf. Mogok nasional bukan mogok kerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mogok nasional adalah unjuk rasa yang dilakukan secara serempak. Saya ulangi, mogok nasional adalah unjuk rasa yang dilakukan secara serempak di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dia unjuk rasa. Dengan demikian, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa. Jadi dipakai Undang-Undang Nomor 998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Serikat Buruh. Dalam salah satu pasal Undang-Undang Nomor 21 2000 bunyinya fungsi serikat buruh salah satunya adalah mengorganisir pemogokan. Nyambung. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 boleh unjuk rasa. Undang-Undang Nomor 21 2000 fungsi serikat buruh, serikat pekerja salah satunya mengorganisir pemogokan. Sesuai konstitusi. Karena dia menggunakan undang-undang unjuk rasa dan undang-undang serikat pekerja, serikat buruh, maka harus ditentukan siapa penanggung jawab aksi. Penanggung jawab aksi mogok nasional di tingkat pusat adalah Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh. Mengirim surat ke Mabes Polri. Akan kami kirim surat ini oleh Federasi dan Konfederasi Serikat Buruh, yaitu paling lambat hari Jumat ini. Paling lambat hari Jumat sudah masuk surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh Serikat Pekerja Serikat Buruh secara nasional yang kami beri nama Mogok Nasional. Di tingkat provinsi, nanti setiap Serikat Buruh mengirim surat pemberitahuan Mogok Nasional ke polda-polda di seluruh Indonesia. Jumat. Di tingkat kabupaten kota juga seluruh provinsi kabupaten kota yang ada di Indonesia mengirimkan surat, serikat-serikat buruh mengirimkan surat ke Polres-Polres sekitar
lebih dari 350 kabupaten kota. 350 Polres akan dikirimi surat. Itu dasar hukumnya. Nah, penanggung jawabnya serikat buruh, pusat, provinsi, kabupaten kota. Pesertanya seluruh anggota serikat buruh. Seluruh anggota serikat buruh tidak terkecuali. Di 15.000 pabrik kami perkirakan sekurang-kurangnya. Jadi peserta mogok nasional seluruh anggota serikat buruh di 15.000 pabrik dan buruh-buruh yang ingin ikut bergabung. Kan boleh unjuk rasa bergabung, asal memberitahu. Jadi anggota serikat-serikat buruh sekurang-kurangnya di 15.000 provinsi, ditambah buruh-buruh yang ikut bergabung. Boleh unjuk rasa kan. Nah, pesertanya di 15.000 pabrik, di mana instruksinya setiap pabrik ikut unjuk rasa seluruh anggotanya. Ya berarti kan stop produksi. Jadi setiap anggota dalam satu pabrik, setiap anggota serikat buruh dalam satu pabrik, di total 15.000 pabrik, maaf, semuanya keluar pabrik. Untuk apa? Ikut unjuk rasa. Yang kami beri nama mogok nasional. Dengan demikian, stop produksi. Waktu mogok nasional kami putuskan 2 hari. Paling sedikit 2 hari. Kalau ternyata belum dipenuhi oleh pemerintah, ya kita lanjutkan. Tapi nanti kita akan umumkan lebih lanjut. Saya ulangi, waktu mogok nasional 5 juta buruh di sekurang-kurangnya 15.000 pabrik seluruh wilayah Indonesia, waktunya 2 hari. Bila tidak didengar atau tidak dipenuhi pemerintah, maka akan dilanjutkan sesuai waktu yang akan diumumkan berikut. Tanggal mogok nasional diputuskan, sekali lagi, tanggal mogok nasional diputuskan di antara, sekali lagi, tanggal mogok nasional diputuskan di antara 19 November sampai dengan 24 Desember. Jadi di antara 19 November sampai dengan 24 Desember, itulah akan terjadi mogok nasional 2 hari. Tanggal tepatnya kapan? Kita lihat sikap pemerintah. Taat konstitusi keputusan MK atau tidak? Hanya itu alasannya. Jadi saya ulangi, waktu mogok nasional 2 hari bisa diperpanjang sesuai kepentingannya, tetap konstitusional ya, mengikuti prosedur. Tanggal mogok nasional di antara 19 November sampai dengan 24 Desember 2024. Kenapa 19 November? Di antaranya karena pemerintah berencana mengumumkan kenaikan upah minimum tanggal 21 November. Kenapa sampai 24 Desember? Karena itu adalah waktu-waktu untuk yang tersedia kita berdialog sebelum kita melakukan mogok nasional. Karena Januari tanggal 1 Januari udah berlaku. Nanti jadi percuma kalau kita mogok nasional. 1 Januari 2025 upah minimum udah berlaku. Kenapa sampai tanggal 24? Kan ada libur panjang. 25 Desember sampai 1 Januari. Itu alasannya. Sangat masuk akal. Minimal 2 hari kita mogok nasional, stop produksi, lumpuh. 15.000 pabrik lumpuh. Dan beberapa misal buru-buru angkut di pelabuhan, nggak mau ngangkut dia nanti. Kita instruksinya nggak mau ngangkut. Ini resmi kok. Mogok nasionalnya resmi. Nggak main-main. Loh kenapa mogok nasional? Ya karena pemerintah dan DPR atas saran Apindo yang nggak jelas itu tidak mau menggunakan keputusan MK melanggar konstitusi. Masa yang melanggar konstitusi kita biarkan?
Oleh karena itu kita akan ajak mahasiswa, masyarakat umum selama 2 hari dan bisa diperpanjang sesuai kepentingannya. Di antara tanggal 19 November sampai dengan 24 Desember 2024, kita lakukan mogok nasional stop produksi. Dan ini konstitusional. Ya, jadi sudah fix. Hari Jumat kami kirim surat resmi bahwa kami akan mogok nasional 5 juta buruh di 15.000 pabrik dan sentra-sentra jasa seperti pelabuhan, bandara, angkutan umum. Kami akan ajak mereka melakukan pemogokan. Ya, kalau dan tidak ada paksaan. Aksi mogok nasional adalah damai, tertib, tidak ada paksaan. Tidak boleh melanggar undang-undang. Itu saya janji. Mogok nasional damai, tertib, konstitusional, tidak melanggar undang-undang, dan menghindari hal-hal yang kekerasan. Instruksinya jelas. Ya. Tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Siapa yang mau ikut mogok nasional, resmi. Karena pemerintah dan DPR, setidak-tidaknya apa yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menaker, dan Apindo yang nggak jelas itu Kadin, Apindo Kadin yang nggak jelas, mereka melanggar konstitusi. Bahasanya memang taat putusan MK, tapi taat putusan MK ditafsir oleh mereka. Ya, karena itu mogok nasional akan resmi kita lakukan. Kawan-kawan, itulah sikap resmi serikat-serikat buruh, KSPI, KPBI, KSBSI Darta Patpahan, KSPSI Andi Gani, FSPMI, FSPKEP, SPN, FSPTSK, SBPI, FSPIC, Industri Semen, FSP Parkes, Farmasi Kesehatan, FSP Pariwisata, FSP PPMI KSPI, dan Forum Guru Tenaga Honorer. Kami akan mengajak serikat-serikat buruh yang lain. Ini semua aja udah 90%, 80%. 80% dari total buruh ya di sini. Memang kalau 20% nggak ikut, biasa. Ada yang pro-pro pemerintah, tanda petik ya, tanda petik menjilat-jilat pemerintah, itu biasa. Di dunia internasional juga saya sudah sering menghadapi itu. Di dunia internasional ada aja tanda petik ya, mencoba, tanda petik quote and quote. Saya tidak menuduh. Mencoba menjilat-jilat pemerintah itu biasa. Ya, saya nggak tahu siapa, yang penting itu biasanya ada. 80% akan ikut seluruh serikat buruh mogok nasional. Jadi Apindo ya, Pak Bob Azam, Ibu Sinta Kamdani, Ketua Apindo, jangan coba-coba melawan konstitusi. Dan jangan nantang-nantang buruh itu silakan mogok kerja, bukan mogok nasional. Jangan nantang-nantang, jangan uji nyali buruh. Nanti kamu semua akan menangis darah karena sikap kamu yang melanggar konstitusi. Saya tidak menyerang pribadinya, tapi saya menanggapi komentarnya di media-media online dan media cetak maupun di media elektronik. Jangan uji nyali kesabaran buruh. Ini udah 5 tahun buruh itu berjuang, diinisiasi oleh Partai Buruh, dan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan harus taat. Dan kami juga tahu. Maka yang kedua dalam konferensi pers ini ingin kami sampaikan. Ada apa? DPP Apindo bertemu dengan Menko Perekonomian. Ada apa? Dengan segala hormat, kami melalui kawan-kawan media meminta lembaga rasuah, anti rasuah. Lembaga anti rasuah itu KPK dan Kejaksaan Agung. Cermati, cermati. Sekali lagi cermati. Cermati kementerian yang didatangi. Cermati kenapa Apindo datang ke kementerian yang bukan tupoksinya. Tupoksinya kan Menteri Tenaga Kerja. Kenapa nanti akan terjadi pembahasan undang-undang ketenaga kerjaan yang baru, perintah Mahkamah Konstitusi di DPR, cermati. Kementerian tertentu, kelompok-kelompok Apindo tertentu, kelompok-kelompok Apindo tertentu, DPR.
Pengalaman kami di Undang-Undang Nomor 25 tahun 97 waktu zaman Pak Harto. Itu juga membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nggak selesai-selesai. Karena waktu itu, maaf sekali lagi, perlu diperiksa lagi. Diduga uang berseliweran. Begitu juga pembahasan Undang-Undang Nomor 13 2003. 97 ke 2003 itu membutuhkan waktu berarti sekitar 6 tahun. 6 tahun. Pun harus dicermati. Sekali lagi tidak menuduh, dicermati. Pasang intelijen-intelijennya. Saya yakin Bapak Prabowo sudah clear itu. Presiden Prabowo Subianto. Anti korupsi. Dan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pun patut diduga. Patut diduga. Cuma tidak bisa dibuktikan. Ini yang jadi susahnya. Berseliweran uang ratus-ratusan miliar, mungkin mendekati triliun. Tapi susah membuktikannya. Oleh karena itu kami tidak bisa menuduh dan tidak bisa melaporkan. Tapi kami minta tolong kepada lembaga anti rasuah KPK, Kejaksaan Agung, cermati, kirim intelijen-intelijen terbaik. Karena pesan Bapak Presiden Prabowo adalah anti korupsi. Ini sebuah permintaan. Karena berawal dari ada apa DPP Apindo kok datang ke Menko Perekonomian? Kok nggak datang ke Menaker? Dan dalam konferensi pers, Menko Perekonomian hanya berpihak kepada pendapat Apindo. Serikat buruh nggak diundang. Serikat buruh tidak dipanggil. Kalaulah Apindo datang, kan ada dong inisiatif memanggil serikat buruh, menanyakan, atau setidak-tidaknya partai buruh dan serikat buruh yang menang gugatan di MK, ditanyakan, benar nggak di pendapat Apindo? Ini enggak, langsung konferensi pers, hanya mendengar Apindo sepihak. Memang ini negara pengusaha. Terus nggak ada Menteri Tenaga Kerja. Menteri Tenaga Kerja hanya diam aja. Ada apa ini semua? Bahkan tiba-tiba Menteri Tenaga Kerja dan dirjen-dirjennya sangat giat membuat Permenaker terhadap upah minimum. Ada apa? Serikat buruh hanya basa-basi diajak omong melalui Zoom. Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional. Baca itu, butir ke-9 keputusan MK. Pemerintah pusat dalam menentukan kenaikan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Ngapain Apindo ke Menko Perekonomian? Ngapain Menko Perekonomian langsung konferensi pers versi Apindo? Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami dukung, yang kami hormat. Tolong kami buruh. Panggil itu Menko Perekonomian. Kenapa hanya tanda petik hanya berpihak kepada Apindo Kadin? Kenapa? Lembaga rasuah mohon dicermati. Lembaga anti rasuah, KPK dan Kejaksaan. Mohon dicermati. Tapi secara historis kami nggak kaget. Karena pengusul daripada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah waktu itu Menko Perekonomian yang sekarang jadi Menteri Investasi. Waktu itu masih Ketua Umum Kadin, sekarang jadi Menteri Investasi. Dan Menteri Perindustrian. Mereka lah pengusul utama. Sekarang udah ganti pemerintahan. Sekarang pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan apa yang telah disampaikan pikiran-pikiran beliau di dalam pidato-pidatonya. Kenapa tetap mempertahankan Omnibus Law Undang Cipta Kerja, klaster tenaga kerja tidak ditaat? Udah ganti presiden. Sudah ada keputusan MK. Ada apa Apindo dengan Menko Perekonomian? Tolong media mencatat. Dan kami meminta dengan hormat lembaga anti rasuah, KPK dan Kejaksaan Agung mencermati semua peristiwa ini. Kalau enggak akan terjadi perlawanan buruh yang begitu keras dan bisa melebar ke seluruh rakyat Indonesia.
Kami tidak menginginkan itu. Tapi bila tidak ada pilihan, tak ada jalan kami akan lakukan mogok nasional. Tapi kami ingin ada dialog-dialog. Tapi bukan dialog sepihak. Melalui Kemenaker, Permenaker upah minimum, Dewan Pengupahan pakai Zoom, cuma 1 jam orang disuruh dengerin doang. Tripartit Nasional pakai Zoom, cuma 1 jam orang disuruh dengerin. Ngundangi setengah jam sebelum rapat dimulai. Apa-apaan itu? Apa-apaan itu Pak Menteri Tenaga Kerja yang kami hormati? Bukan begitu kita bernegara. Udah kayak warung kopi. Jadi setengah jam sebelum rapat baru diundang Dewan Pengupahan Nasional. Pakai Zoom lagi. Setengah jam sebelum rapat Tripartit Nasional diundang. Hari ini Dewan Pengupahan Provinsi diundang. Kayak warung kopi nih bikin Permenaker. Jangan begitulah Bu Dirjen, Pak Menteri Tenaga Kerja. Saya ngerti Bapak dan Ibu ditekan oleh Menko Perekonomian dari kabar yang kami terima. Saya ngerti. Tapi kan Menteri Tenaga Kerja bukan bawahannya Menko Perekonomian. Menteri Tenaga Kerja itu bawahan dari Presiden. Bukan bawahannya Menko Perekonomian. Jangan kayak warung kopi membuat peraturan itu. Ntar gonta-ganti, gonta-ganti. Mudah-mudahan salinan ini bisa diterima oleh Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan ibu-ibu dirjen itu. Ya, itu kami minta. Jangan seperti warung kopi. Mari kita duduk benar-benar dengan serikat buruh, dengan pengusaha, dengan pemerintah. Jangan kayak warung kopi, pakai Zoom, setengah jam sebelum diundang. Ya orang kalang kabut lah. Belum menyiapkan materi juga, apa pembahasan. Disuruh dengerin doang. Setelah itu akan dibilang, sudah diundang. Ya diundang, tapi itu bukan diskusi, sosialisasi terhadap sepihak kemauan pemerintah atas kemauan Apindo. Emang ini negara Apindo, Kadin? Emang ini negara pengusaha? Taatlah pada konstitusi. Berpihaklah seperti Presiden Prabowo Subianto selalu mengatakan, yang kuat membantu yang lemah bersatu. Mari kita bangun negeri ini atas persatuan. Bukan maunya yang kuat. Yang kuat itu pengusaha, kata MK. Coba lihat pertimbangan MK. Yang kuat itu pengusaha, kata MK. Yang lemah itu buruh. Masa ini dibelain yang kuat? Tidak ada perusahaan tutup itu karena naik upah. Kami ada, nanti akan kami kasih ke Presiden dan ke Pak Menteri juga. Kalau upah naik 1,57%, konsumsi cuma sekitar 26 triliun. Kalau upah naik sekitar 8,7%, konsumsi sekitar 188 triliun naiknya. Kalau upah naik sampai 10%, konsumsi lebih dari 200 triliun naiknya. Kalau untuk konsumsi naik, kan terlihat upah minimum naik, purchasing power naik, daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Kami ada penelitiannya. Penelitian sangat-sangat ilmiah, siap berdebat. Sekalipun dengan Menko Perekonomian dan Menteri Tenaga. Siap kami berdebat. Tim ekonomi Partai Buruh dan serikat-serikat buruh yang independen, tim ekonomi yang independen, siap berdebat. Dengan data-data dan fakta-fakta. Yang mereka serahkan kepada Presiden, ya paling lambat hari Jumat, pada menteri-menteri, DPR, ini negara bukan negara pengusaha. Sangat bertentangan dengan pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, yang kami dukung. Kalau pengusaha saja yang dilindungi. Sritek itu kegagalan bayar. Bahkan sudah homologasi. Itu hanya prestasi dari PT Indobarat terhadap Sritek. Bukan karena naik upah. Sritek itu upah terendah sedunia akhirat. Bahasa bercanda dan kawan-kawan. Itu upahnya rendah. Lebih rendah dari Laos, Kamboja, dan Bangladesh. Tapi dia tutup. Periksa perusahaan-perusahaan tekstil yang 52.000 PHK. Upahnya terendah di Indonesia. Terendah di Indonesia. Kenapa dia tutup? Itu persoalan pasar. Persoalan hutang yang gagal bayar. Karena mismanagement. Kok teriaknya karena naik upah? Oleh karena itu taat di keputusan konstitusi. Ada apa? Apindo datang ke Menko Perekonomian. Perlu dicermati.
Yang nomor 2. Nomor 3, sikap resmi Partai Buruh dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum 2025. Sikap resminya adalah surat itu udah kami kirim nih sampai hari Jumat ke Presiden Republik Indonesia. Sikap resmi Partai Buruh berkenaan dengan kenaikan upah minimum 2025. Mematuhi semua keputusan. Saya ulangi, mematuhi semua keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu 21 norma hukum atau 21 pasal-pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum, kecuali dimaknai lain. Teman-teman media udah saya kasih makna lain itu sudah diedar. Jadi patuhi keputusan Mahkamah Konstitusi. Nomor 2, khusus norma hukum tentang pengupahan di dalam keputusan MK, saya ulangi, khusus norma hukum keputusan MK tentang pengupahan itu adalah di poin nomor 8 sampai 17. Poin nomor 8 sampai nomor 17 keputusan MK itu membahas tentang norma hukum pengupahan. Taati. Taati. Dengan demikian, norma-norma hukum yang sudah dicabut tadi, aturan turunannya juga tidak berlaku. Khusus pengupahan, aturan turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. Tidak berlaku. Norma hukumnya udah nggak berlaku kok. Dinyatakan tidak punya kekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan Undang-Undang 1945, ya aturan turunannya tidak berlaku. Oleh karena itu, Apindo belajar hukum dulu deh. Ibu Ketua Umum Apindo belajar hukum lagi. Memaksakan tetap PP nomor 51 tahun 2023 tetap dipakai dalam penentuan upah minimum, itu melanggar konstitusi. Karena norma hukumnya udah dicabut oleh MK. Otomatis turunannya dicabut. Kan turunannya pakai norma hukum ketika dibuat. Cantolannya itu. Jangan memaksakan kehendak. PP nomor 51 dinyatakan tidak berlaku tentang pengupahan. Menaker tidak boleh memakai. Nomor 3. Maka semua isi-isi PP nomor 51 yang merugikan buruh, kami minta tidak diberlakukan. Alfa atau indeks tertentu sama dengan 0,1 sampai 0,3 tidak diberlakukan. Batas bawah, formula, batas bawah, batas atas upah minimum tidak diberlakukan. Apalagi itu nggak ada dasar hukumnya tuh. Itu karangan-karangan katanya dari Kemenko Perekonomian tuh titipan. Dan BPS, maaf ya, BPS, maaf kalau saya agak keras. Jangan melacur intelektual, jangan jadi pelacur intelektual. Kok mau aja disuruh bikin formula upah minimum batas atas, batas bawah. Di dunia itu nggak ada. BPS maaf, ini hanya himbauan. Jangan menjadi pelacur intelektual. Diperintahkan oleh Kemenko Perekonomian. Katanya. Jadi kita periksa aja sama-sama. Benar atau tidak. Nah demikian saya ulangi, alfa atau indeks tertentu sama dengan 0,1 sampai 0,3 dibatalkan. Tidak berlaku. Berikutnya, batas atas, batas bawah dalam formula upah minimum dibatalkan. Karena memang itu nggak ada undang-undangnya. Karangan-karangan dari Kemenko Perekonomian dan BPS saja. Jangan jadi pelacur intelektual. BPS. Kami demo BPS. Habis ini kita demo BPS. Ya. Kemudian, pasal 26A. Pasal 26A PP nomor 51 garis miring 2023, pasal 26A, menyatakan
Bila kebutuhan hidup yang layak sudah di atas satu daerah, upah minimumnya, saya ulangi, satu daerah, upah minimumnya di atas kebutuhan hidup layak, maka rumusnya hanya alfa kali pertumbuhan ekonomi, tidak menghitung angka inflasi. Ini rumus dari mana? Batal demi hukum. Ini BPS ini tanda petik ya, pelacur. Pelacur intelektual. Jahat benar kalian itu. Nggak ada perintah undang-undang, kalian bikin itu. Jadi masukan atas permintaan katanya. Tapi perlu diperiksa kebenaran. Permintaan Kemenko Perekonomian. Karena Dewan Pengumuman bilang sama saya, nggak ada pembahasan itu. Tiba-tiba muncul. Ya Menaker saat itu. Mudah-mudahan Menaker yang baru ini ngerti. Kan profesor, doktor, ITB lagi. Ahli lagi dalam riset. Itu nggak ada rumusnya, nggak ada perintah undang-undang, batas bawah, batas atas. Nggak ada perintah undang-undang. BPS tiba-tiba bikin jadi pelacur intelektual. Terus tiba-tiba dibilang lagi oleh BPS atas perintah. Katanya sekali lagi, Kemenko Perekonomian, kita cek kebenarannya nanti, benar atau salah. Kalau upah minimum suatu daerah sudah di atas KHR, maka rumusnya hanya alfa, indeks tertentu kali pertumbuhan ekonomi tanpa menambah inflasi. Itu siapa yang perintahin? Hei BPS, kita akan demo kamu. Siapa yang perintahin itu? Undang-undang? Enggak. Presiden tidak perintahkan. Dia bikin aturan seenak-enak. Nah yang lebih parah lagi, KHL-nya versi BPS. Jangan jadi pelacur intelektual lah BPS. Enggak ada KHL versi BPS. BPS itu perintah undang-undangnya SBH. Bukan KHR. KHR itu kebutuhan hidup layak. SBH itu survei biaya hidup. Kalau kamu mau pakai survei biaya hidup, udah pakai survei biaya hidup, ayo. Kedodoran nanti perusahaan-perusahaan kalau pakai survei biaya hidup naik upahnya. Karena lebih tinggi dari KHR. Nah BPS suruh nyurvei KHL. Siapa yang suruh? Undang-undang nggak ada perintah. Oh kami diperintah oleh menteri. Ya menteri salah. Kok menteri salah diikuti? Jadi pasal 26A di PP nomor 51 batal. Karena secara umum kan PP nomor 51 sudah batal karena norma hukum poin nomor 8 sampai 17 itu sudah dinyatakan dicabut oleh MK. Itu sikap resmi Serikat-Serikat Buruh berkenaan dengan KSPI setidak-tidaknya dan Partai Buruh berkenaan dengan upah minimum. Oleh karena itu, KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu, nanti kita diskusikan. Mari kita diskusikan bagaimana formulanya. Tapi tentukan dulu kenaikan upah 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu, maka kita akan mendiskusikan formula. Dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal, merugi 2 tahun berturut-turut dibuktikan dengan akuntan publik. Misal itu. Dirundingkan dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh di tempat kerja. Setelah menunjukkan bukti-bukti. Baru mengajukan ke Menteri Tenaga Kerja. Bukan Dinas Tenaga Kerja, Menteri Tenaga Kerja. Itu syarat. Contoh ya, contoh. Dan yang terakhir, harus wajib menetapkan upah minimum sektoral. Ingat loh, sektor industri otomotif berapa, kenaikan upah minimum sektoral itu harus lebih tinggi dari kenaikan upah minimum kabupaten kota atau provinsi. Jelas itu. Apindo minta jangan. Kamu ngerti konstitusi nggak sih Apindo? Kok jangan? Ini perintah konstitusi kok jangan? Emang ini negara Apindo, negara pengusaha saja? Nggak bisa. Kami minta pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum sektoral yang lebih tinggi dari upah minimum kabupaten kota atau upah minimum provinsi. Ada sektor otomotif, sektor elektronik, sektor kimia, sektor energi, sektor farmasi, sektor rumah sakit, sektor tekstil,
garmen, sepatu, sektor makanan, minuman, dan sebagainya. Dan upah minimum sektoral ini, mohon dicatat, upah minimum sektoral ini diputuskan bukan di pusat, tapi diputuskan di Dewan Pengupahan daerah masing-masing. Karena sektor daerah masing-masing kan beda-beda. Enggak semua sektor otomotif ada di seluruh Indonesia. Enggak ada. Yang tahu itu daerah masing-masing. Enggak semua sektor tekstil ada di seluruh Indonesia. Enggak ada. Yang tahu daerah masing-masing. Jadi upah minimum sektoral diputuskan oleh Dewan Pengupahan Daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi. Dan yang terakhir daripada paling terakhir, dengan keputusan MK tersebut tidak boleh lagi gubernur membatalkan. Saya ulangi. Dengan keputusan MK tersebut tidak boleh lagi gubernur membatalkan usulan kenaikan upah minimum dari bupati wali kota. Tidak boleh. Karena keputusan MK menyatakan Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kota berpartisipasi aktif dan dilibatkan di dalam kebijakan pengupahan. Itu keputusan MK Butir nomor 9 dan keputusan MK Butir nomor 17. Jadi kata MK, keputusan upah minimum sektoral itu diputuskan dengan melibatkan, nah itu poin nomor 9 ya, melibatkan Dewan Pengupahan Daerah, termasuk Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Kota. Jadi gubernur nggak boleh batalin lagi. Kemarin kan dibatalin. Bupati ngusulin 6%, dibatalin jadi 2% sama gubernur. Ini karena perintah menteri. Nggak boleh lagi kata MK. Dia harus melibatkan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Dan di poin nomor 17 kata MK, dilibatkan secara aktif. Aktif itu artinya ikut berunding, ikut diskusi. Dilihat di pertimbangan MK. Nah, itulah sikap resmi Partai Buruh. Dan yang terakhir, berkenaan dengan upah minimum, aksi akan digelar sebelum mogok nasional, aksi akan digelar di Kementerian Tenaga Kerja tanggal 6 November. SPN, Serikat Pekerja SPN akan aksi Rabu 6 November 2024. Ribuan SPN. Se-Jawa Barat, Banten, DKI ke Kemenaker. Dan nanti hari Kamisnya tanggal 7 ada FSPMI ke Kemenaker dan Menko Perekonomian. Terus bergelombang. Kedua menteri ini, Menaker, Menko Perekonomian, dan BPS. Dan tentu Istana. Nanti kalau secara nasional ke Istana. Kita akan mulai aksi bergelombang itu 6 November akan lagi aksi di kantor Kementerian Tenaga. Kawan-kawan, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan upah minimum berkenaan telah diputuskannya dan dikabulkannya gugatan nomor 168 2023 oleh Mahkamah Konstitusi yang diajukan gugatan oleh Partai Buruh, KSPSI AGN, KSPI, FSPMI, FSPKEP, TSK, SPN, dan serikat-serikat buruh lainnya, KPBI, dan KSBSI Darta Paklan. Saya kembalikan kepada Bung Agung Berada. Terima kasih. Terima kasih Bung Said Iqbal atas penjelasannya. Bagi teman-teman wartawan yang ingin bertanya, silakan ajukan di kolom chat ya. Kita berikan beberapa pertanyaan. Silakan teman-teman wartawan. Ada nggak di kolom chatnya, Gung? Diperiksa, ada nggak? Kalau nggak ada, ya udah kita Belum, tutup. belum ada Bung Presiden. Ya, baik. Ditunggu. Dengan demikian, kami Itu. ucapkan terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, dan media elektronik atas kesediaannya untuk memberitakan apa yang telah kami sampaikan, yaitu tentang mogok nasional jadi resmi, kecuali pemerintah kami dipanggil oleh Bapak Presiden misal untuk menjelaskan cari titik temu, itu tidak akan kita akan pertimbangkan apakah perlu mogok nasional atau tidak. Tapi kalau tidak ada, mogok nasional jadi. Yang kedua, tadi sudah disampaikan ada apa dengan Apindo datang ke Menko Perekonomian. Kami minta lembaga anti rasuah, KPK dan Kejaksaan Agung cermati. Saya tidak menuduh korupsi, cermati. Ya.
Karena pengalaman Undang-Undang Nomor 25 tahun 97 zaman Pak Harto tentang ketenaga kerjaan juga, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja juga tentang ketenaga kerjaan. Kami mencermati dari berbagai informasi yang tapi tidak bisa dibuktikan, berseliwer berseliweran uang dalam sejumlah besar. Yang ketiga, tadi sudah disampaikan sikap resmi Partai Buruh dan ada poin-poinnya tentang upah minimum, dan yang keempat, eh, aksi akan dilakukan di awalan tanggal 6 November Rabu SPN di Kementerian Tenaga Kerja dan terus bergelombang, bergiliran serikat-serikat buruh ke kantor Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian dan BPS. Dan tentu nanti ada juga secara nasional ke Istana Negara. Demikian. Terima kasih ya kawan-kawan. Terima kasih Bung Agul. Terima kasih kawan-kawan media cetak, online, dan elektronik. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih buat seluruh teman-teman wartawan atas perhatiannya. Sampai jumpa di agenda-agenda berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.